Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat ini memang masih menjadi jawara dalam berbagai survei elektabilitas calon presiden. Namun pamor Prabowo dalam 1 tahun terakhir ini justru terus menurun. Bila tidak waspada, Menteri Pertahanan ini terancam oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang elektabilitasnya terus menanjak. Survei Indikator Politik Indonesia mencatat elektabilitas Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengalami stagnasi. Sementara pesaing terkuatnya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terus mengalami kenaikan. Bahkan, elektabilitas Ganjar menyalip Prabowo menjadi urutan teratas. Tingkat kedikenalan Pak Prabowo itu udah sama, udah nggak ada ruang lagi, 98-99. Tetapi Anies dan Ganjar itu mengalami peningkatan kedikenalan, itu yang sebelah kiri. Yang warna merah itu Ganjar Pranowo, yang warna biru tingkat kedikenalan terhadap Anies. Dua-duanya naik. Dan dua-duanya ini yang nanti menjelaskan mengapa elektabilitas Ganjar dan Anies naik gitu. Dalam survei April 2022, Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 26,7%, Prabowo 23,9%, Anies 19,4%. Dibandingkan survei Februari 2022, Ganjar dan Anies meningkat, sementara Prabowo stagnan. Menurut Burhanuddin Muhtadi, stagnasi itu disebabkan oleh memori publik yang melihat Prabowo sudah 3 kali maju Pilpres. Jadi memori publik terhadap beliau itu udah penuh. Jenuh dan penuh. Penuh, betul, dan jenuh. Jadi karena udah pada kenal kan. Jadi memang kuncinya adalah sosialisasi Pak Prabowo bukan semata-mata memperkenalkan ini Pak Prabowo. Masyarakat udah tahu, tetapi harus ada terobosan lain sehingga menimbulkan atau meningkatkan afeksi positif. Orang yang awalnya udah kenal Pak Prabowo menjadi suka, bukan hanya kenal tapi juga lebih suka, lebih respect, lebih positif. Gejala penurunan elektabilitas Prabowo sebelumnya juga terekam oleh Lembaga Survei Carta Politika dan SMRC. Polanya juga cenderung sama. Turunnya elektabilitas Prabowo sangat bertolak belakang dengan tingkat popularitas yang cukup tinggi. Tim Liputan, Metro TV. Iya, dengan kian menurunnya pamor Prabowo Subianto, apakah ini tanda bahwa publik di 2024 sebetulnya butuh dengan figur baru? Adakah faktor tersebut berpengaruh pada elektabilitas partainya juga, yaitu Partai Gerindra? Kami akan bahas hal ini bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Apa kabar, Mas? Malam, baik, alhamdulillah. Baik, Mas Burhan, Anies Ganjar naik, kenapa Prabowo Subianto merosot, Mas? Sebenarnya turunnya elektabilitas Pak Prabowo itu sudah terlihat terutama sejak awal tahun ini. Jadi ada stagnasi, bahkan dalam beberapa simulasi kecenderungan menurun, meskipun sampai bulan Februari elektabilitas Pak Prabowo secara absolut masih di atas. Tapi per Maret 2022 ketika kami melakukan survei dengan 2 lembaga dari kampus terkemuka di Amerika, itu kami menemukan Ganjar sudah menyalip elektabilitas Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo trennya menurun, Ganjar meningkat, Anies Baswedan juga meningkat. Nah, penjelasan utamanya adalah popularitas Pak Prabowo sudah pada titik optimum, sudah tidak bisa ada ruang untuk menaikkan elektabilitas berdasarkan tingkat kedikenalan, sementara Ganjar Pranowo itu tingkat kedikenalannya di bulan Februari baru 65%, di bulan April naik menjadi 72%. Anies Baswedan juga demikian, di bulan Februari 83% yang kenal Anies Baswedan, di bulan April naik menjadi 85%. Jadi naiknya elektabilitas dua tokoh ini itu yang menjelaskan mengapa elektabilitas keduanya meningkat dan keduanya menggerus dari pendukung Pak Prabowo yang sebelumnya memilih Pak Prabowo semata-mata kenal Pak Prabowo saja, belum mengenal calon yang lain. Jadi lebih karena faktor elektabilitas yang mengandalkan basis popularitas
Jadi ketika pemilih kenal calon yang lain, itu rentan untuk pindah ke lain hati. Apakah karena memang mesin politik yang belum bergerak atau mungkin ada isu-isu spesifik lain mengingat kita tahu Pak Prabowo sekarang berada di dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan misalnya yang juga beberapa waktu lalu kalau tidak salah di tahun 2021 ada isu seperti pengadaan alutsista itu yang kemudian juga memunculkan pro kontra di publik. Kalau isu tersebut terlalu sedikit yang tahu, ya itu isu elitis. Bahwa masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan Pak Jokowi itu mungkin menimbulkan komplikasi di sebagian basis pendukung Pak Prabowo, iya. Tetapi Pak Prabowo juga mendapatkan limpahan suara dari pendukung Pak Jokowi. Nah, lagi-lagi pemilih yang mendukung Pak Prabowo itu semata-mata karena kenalnya Pak Prabowo. Jadi Indonesia ini luas, Mas Wahyu, bukan hanya dari Jakarta. Dan kita punya data di mana tingkat kedikenalan Ganjar, di mana tingkat kedikenalan Anies. Nah, ketika keduanya mengalami tingkat peningkatan kedikenalan, itu otomatis menggerus basis pemilih Pak Prabowo yang semata-mata memilih Pak Prabowo karena belum mengenal calon yang lain. Jadi ini masalah utamanya di situ, ya. Jadi masalah utamanya adalah Pak Prabowo tingkat kedikenalannya udah maksimum, tetapi calon-calon yang lain itu tingkat kedikenalannya variatif, bahkan ada yang di bawah 50%. Nah, ketika semua calon mengenal, semua calon dikenal oleh publik, itu otomatis akan mengurangi mereka yang mengandalkan elektabilitas semata-mata berdasarkan popularitas. Oke. Apa kemudian yang harus dilakukan jika ingin kembali maju lagi untuk keempat kalinya di 2024? Nah, tentu begini, elektabilitas calon yang tinggi kalau tidak memiliki dukungan partai kan belum tentu bisa berlaga. Berdasarkan konstitusi, syarat untuk maju kan harus melalui partai politik. Dan undang-undang menambahkan presidensial threshold yang tinggi. Nah, dari 3 nama teratas, itu yang betul-betul punya tiket partai ada Pak Prabowo. Ganjar belum tentu maju. Anies Baswedan juga belum tentu maju. Artinya kalau Pak Prabowo maju melawan calon-calon di luar Ganjar atau Anies, potensi menangnya tinggi. Nah, berbeda kalau misalnya lawan yang dihadapi Pak Prabowo 2024, Ganjar atau Anies. Nah, tentu harus kerja ekstra keras untuk bisa mengalahkan keduanya. Tetapi keduanya kan belum tentu maju kalau tidak mendapatkan tiket dari partai politik. Apa yang terjadi seandainya Pak Prabowo tidak maju di 2024, akan terdistribusi kemana suara-suaranya itu tadi? Nah, kalau misalnya dari analisis survei kita ya, pertama, kalau misalnya suara Pak Prabowo tidak maju, atau misalnya Pak Prabowo maju, tetapi tidak lolos putaran pertama, karena untuk lolos putaran kedua kan syaratnya cukup tinggi, ya. Karena untuk menang dalam satu putaran kan 50% per satu. Nah, kalau berdasarkan survei hari ini, Ganjar Pranowo sekalipun belum bisa menang satu putaran. Nah, pertanyaannya kalau misalnya yang masuk putaran kedua bukan Pak Prabowo, kemana larinya pendukung Pak Prabowo? Meskipun ada sebagian yang lari ke Ganjar, tetapi sedikit lebih banyak basis Pak Prabowo yang lari ke Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan ini meskipun berada di peringkat ketiga, itu kartunya hidup. Karena masih mungkin mendapatkan limpahan suara dari pendukung Pak Prabowo jika Pak Prabowo tidak lolos ke putaran kedua. Sebaliknya, kalau Anies tidak dapat tiket, itu suara Pak Prabowo lebih tinggi. Karena ada irisan antara basis kedua tokoh ini. Nah, ini yang menarik kalau kita lihat dari petanya memang belum konklusif karena masih ada 2 tahun, tapi setidaknya sudah ada semacam pola yang terlihat antara basis kedua tokoh plus basis Ganjar Pranowo. Nah, memang kalau Pak Prabowo nggak maju, apalagi tidak ikut dalam kontestasi Pilpres, yang paling dirugikan Gerindra. Jadi Gerindra sulit untuk mendapatkan kotel efek kalau misalnya Pak Prabowo tidak muncul dalam kertas suara di Pilpres. Apalagi pemilunya dilaksanakan secara berbarengan. Pilihan yang sulit. Pilihan yang sulit, tetapi waktu masih ada 2 tahun politik baru akan berlangsung di tahun 2023. Nanti kita akan nantikan terus, Mas Burhan, peta politiknya bagaimana ke depan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sama-sama.